Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali di ibadah online kita pada pagi hari ini. Namun sebelumnya kakak mau sapa dulu, Shalom Jesse. Shalom. Kurang semangat, Shalom Jesse. Shalom. Wah, kakak percaya pada pagi hari ini kita masih semangat, masih sehat, masih semangat untuk memuji Tuhan, amin. Bagaimana, masih bosan di rumah? Kakak percaya semuanya enggak bosan. Kenapa? Karena kita masih merindukan hadirat Tuhan di rumah-rumah. Ada pujian, ada penyembahan di rumah. Di jalan-jalan seluruh bumi akan menyembah Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Mari sama-sama kita naikkan ucapan syukur kita di pagi hari ini. Mari kita naikkan doa kita pada pagi hari ini. Mari tundukkan hatimu. Berikan hatimu, jiwa dan tubuh rohmu bagi Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita bawa kehidupan kita. Sebab Allah kita adalah Allah yang baik, yang menghiasi setiap kehidupan kita. Kami bersyukur buat pagi hari ini ya Tuhan. Sebab Engkau baik, Engkau Allah yang dahsyat, yang menghiasi kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama akan pujian ini. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Mari sama-sama lebih sungguh katakan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan. Kau rancangkan masa depanku, penuh dengan harapan. Mari sama-sama angkat tanganmu, katakan aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sama-sama katakan, kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku, penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu.
bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami bawa korban syukur kami. Haleluya. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Oh, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oh, kami memuji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya. Kami bawa syukur kami.
great. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. For your name is great and worthy to be praised. Oh, is great and worthy to be praised. Haleluya. Tuhan, kami melompat-lompat meninggikan namamu sekarang, dulu, sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Shalom JC. Apa kabarnya nih? Baik dong. Antusiasnya luar biasa ya. Oke, kita sekarang mau melompat-lompat. Siapa yang rindu boleh lambaikan tangannya di rumah. Tuhan hadir di tengah-tengah kita di dalam segala pujian kita. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Tuhan yang layak disembah. Dia layak disembah. Woo! Tuhan, Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu. Junior Church, come on! Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian, senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersuka bersama dengan surga. Haleluya. Mari melompat bagi Tuhan. Dia layak dipuji. Tuhan, Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah, nyatalah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian, senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersuka bersama dengan surga. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama.
pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu sebab puji namamu. Semesta bersuka bersama dengan surga di hadapan tatamu. Seluruh jiwa menyatu nyanyikan pujian senada dengan surga di hadapan tatamu. Sebab puji namamu. Semesta bersuka bersama dengan surga. Haleluya. Ada dengan surga. Haleluya, haleluya. Siapa yang percaya bahwa Tuhan kita selalu setia dalam setiap kehidupan kita, lambaikan tangan di rumah masing-masing dong. Oh, haleluya. Mari sama-sama katakan, kasih setiamu nyata bagiku. Amin Tuhan. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Kau sanggup Tuhan, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya dan anugerahnya sangat besar bagiku. One, two, three. Aku diberkat, amin. Aku dilimpahi karena Allah sanggup. Untuk apa? Untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Mari sama-sama katakan, kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan sedia bagiku. Sebab Kau sanggup Tuhan, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Oh, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, amin. Aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Sebab hanya Engkau Tuhan yang sanggup lawan setiap hidup kami Bapa. Sama-sama katakan, Bapa Allah sanggup limpahkan segalanya dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Kau sanggup Tuhan, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semuanya. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku.
Kita semua kami undang untuk duduk kembali, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Pada pagi hari ini, mari persiapkan hatinya, pikirannya, tubuh jiwa rohnya, persiapkan Alkitabnya, siapkan di depan. Jangan main-main ketika kita mendengarkan firman Tuhan, amin. Mari sama-sama kita persiapkan hati kita akan menaikkan pujian ini kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Katakan sekali lagi, hidupku menggenapi firman, tanda mujizat sertai hidup kami. Kau bersamaku, oh, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari lebih sungguh lagi angkat pujian ini bersama-sama. Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran hidupku. Tuhan, menggenapi tanda mujizat sertai tiap langkah kami, ya Tuhan. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari kita satukan hati, kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih buat hari ini, hari yang terbaik yang Tuhan jadikan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang minggu yang boleh kami lalui bersama dengan Engkau Tuhan.
Dan hari ini kami bersama-sama kembali mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu di dalam kehidupan kami. Urapi kami, urapi media yang kami pakai, setiap peralatan yang kami pakai, semuanya berfungsi dengan baik. Terpuji Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, sama-sama kita katakan amin, amin. Baik, puji Tuhan. Shalom. Kita percaya setiap kita semua diberkati oleh Tuhan hari ini. Salam sehat, tetap semangat, dan kita percaya setiap kita tetap antusias di dalam Tuhan. Nah, pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama di dalam kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar tentang stay at home. Katakan sama-sama, stay at home. Stay at home itu bukan berarti kita santai di rumah atau santai at home. Nah, pagi hari ini kita mau tanya, selama kita ada di rumah, selama kita ada mengalami yang namanya COVID-19, bagaimana kita dirumahkan, bagaimana kita belajar di rumah, bagaimana kita tetap tinggal diam di rumah. Apa saja sih yang sudah kita lakukan hari-hari ini? Apakah kita sudah belajar secara online? Saya percaya setiap kita, adik-adik semua di tempat ini, belajar online bersama-sama. Bahkan ada yang ujian secara online. Tetapi ketika kita di rumah, apakah kita hanya rebahan saja? Kadang-kadang ketika kita di rumah, kita nggak tahu mau apa, nggak tahu mau ngerjain apa. Ujung-ujungnya hanya rebahan. Bahkan sibuk dari pagi sampai sore sampai malam main games. Atau main TikTok. Kita percaya ketika kita menghilangkan waktu, membuang waktu, menghilangkan rasa suntuk, kita seringkali main TikTok. Apalagi, apa yang adik-adik kerjakan ketika kita ada di rumah? Apa yang adik-adik lakukan ketika ada di rumah? Nah, kita mau belajar apa yang Tuhan mau ketika kita ada di rumah. Sebenarnya apa sih yang Tuhan mau ketika kita tinggal di rumah hari-hari ini? Sebab firman Tuhan katakan di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-7. Yuk baca sama-sama Yeremia 29 ayat yang ke-7. 3, 2, 1. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ada yang kasih Tuhan, sadar tidak sadar, mau tidak mau, ketika kita ada di kota Batam atau di Pulau Batam, itu bukan kebetulan. Mungkin ada yang memang benar-benar lahir di kota Batam, orang tuanya merantau, bekerja di Pulau Batam, kemudian menikah, kemudian punya anak, dan kita lahir di sini. Atau bisa jadi saudara, adik-adik semua di tempat ini, lahir di kampung halaman, tapi karena orang tua bekerja di Pulau Batam, kemudian dibawa ke kota Batam, besar bertumbuh di tempat ini, di kota Batam. Kita percaya kita ada di kota Batam, kita tinggal di kota Batam bukan karena kebetulan. Tetapi ada satu hal yang Tuhan mau, yang harus kita lakukan hari-hari ini. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan? Usahakanlah. Katakan sama-sama, usahakanlah. Nah, usahakanlah ini berbicara tentang satu perintah Tuhan atau satu kewajiban bagi setiap kita untuk berdoa di mana kita tinggal saat ini. Pertanyaannya, apakah kita pernah berdoa bagi kota Batam? Kita berdoa bagi Indonesia. Kita berdoa bagi tempat di mana kita tinggal, perumahan di mana kita tinggal. Firman Tuhan berkata, usahakanlah. Kemudian yang kedua dikatakan, kota kemana aku buang. Aku di sini huruf besar, artinya Tuhan. Di mana Tuhan tempatkan setiap kita, di mana Tuhan taruh kita hari-hari ini. Karena dimanapun kita berada saat ini dan apapun yang terjadi atas kota tersebut, artinya Tuhan sedang percayakan kota tersebut, daerah tersebut bagi setiap kita. Katakan amin. Yang ketiga dikatakan di sini adalah berdoalah. Hari-hari ini kita harus masuk di dalam satu doa untuk merebut kota dan bangsa, supaya kota kita dipulihkan, bangsa kita dipulihkan. Ada satu hal yang menarik ketika dikatakan stay at home. Banyak kita update atau kita tulis di media sosial kita, di wall kita, di status kita, stay at home. Seperti tadi di awal saya katakan, kita ngapain di rumah? Stay at home ngapain? Stay at home bukan berarti kita santai, kita nyantai. Bukan
santai at home, enggak. Tetapi ketika kita stay at home, ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita lebih banyak masuk di dalam doa. Doa baik doa secara pribadi, doa bersama dengan keluarga, bersama dengan orang tua. Itu harus kita lakukan hari-hari ini. Ketika kita sudah selesai melakukan tugas kita, melakukan tanggung jawab kita, belajar secara online, melakukan tugas kita, ujian, kita semua sudah selesaikan. Apalagi doa. Berdoa bagi kota, berdoa bagi bangsa. Kenapa kita katakan kita harus berdoa bagi kota, kita berdoa bagi bangsa? Di dalam 2 Tawarikh 7 ayat 14 dikatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, serta berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga, dan aku akan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Garis bawahi di situ kata umatku yang atasnya namaku disebut. Setiap kita adalah umat Tuhan. Amin. Kita semua adalah umat Tuhan. Maka ketika dikatakan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri. Setelah merendahkan diri apa? Berdoa. Setelah berdoa ngapain? Cari wajah Tuhan. Kemudian berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka Tuhan akan memulihkan negeri kita. Tuhan akan memulihkan kota kita. Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Ada yang kasih Tuhan, doa bukan hanya berbicara tentang panjang dan pendeknya doa. Tetapi doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Saya percaya setiap kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan di dalam Tuhan. Sebab itu mari kita berdoa bersama-sama. Bergandengan bersama-sama. Supaya apa? Supaya masalah ini cepat selesai. Supaya COVID-19 segera pergi dari Indonesia. Supaya apa? Kita bisa kembali beribadah bersama-sama di gereja. Kita bisa sama-sama kembali sekolah. Kita bisa sama-sama kembali kuliah. Coba bayangkan seandainya adik-adik semuanya yang lulus nih tahun ini. Lulus kelas 12, lulus kelas 9. Apa yang terjadi? Adik-adik akan disebut sebagai angkatan corona. Angkatan COVID-19, lulus karena COVID-19. Kan gak lucu nanti ketika ditanya lagi reunian dengan beberapa angkatan sebelumnya, kemudian ditanya, kamu angkatan berapa? Angkatan tahun 2020 dengan bangga. Tapi ternyata apa yang terjadi? Mereka ingat 2020 ada terjadi corona. Oh, ini angkatan kasih karunia. Lulus gara-gara corona. Tapi kita percaya corona segera berlalu. COVID-19 segera berlalu. Kenapa? Karena doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Sebab itu jangan pernah jemu. Jangan pernah berhenti berdoa. Lakukan tugas kita, lakukan panggilan kita. Berdoa bagi kesejahteraan kota. Jangan sampai kita jadi seperti Yunus. Kita tahu Yunus, kita pasti sudah pernah sekolah minggu. Kita tahu ceritanya Yunus, bagaimana Yunus diutus Tuhan untuk mendoakan sebuah kota, tapi Yunus gak mau. Yunus bilang, aku gak mau, aku mau pergi ke kota lain. Dan dia naik ke kapal yang lain, ke jurusan yang lain. Apa yang terjadi? Dia dimakan oleh ikan. Kita gak tahu ikannya sebesar apa. Tetapi Yunus dimakan bulat-bulat, mentah-mentah, masih utuh. Bahkan ketika ada di dalam perut ikan, Yunus masih hidup. Gak tahu seberapa besar ikannya pada waktu itu. Tetapi apa yang terjadi? Mujizat yang terbesar yang terjadi pada waktu itu adalah ketika Yunus bertobat, ketika dia ada di dalam perut ikan. Adik-adik bayangkan seandainya nih, Yunus gak mau bertobat, dia pasti mati. Tetapi ketika Yunus bertobat, dan yang luar biasanya, Yunus bukan dikeluarkan dari belakang. Kalau Yunus dikeluarkan dari belakang, artinya Yunus keluar bersama dengan kotoran ikan. Tetapi Yunus dimuntahkan kembali, dikeluarkan kembali.
Akibat pertobatannya, akibat dia berbalik dari jalannya yang jahat, akibat dari dia kembali mau dengar apa yang Tuhan mau di dalam kehidupannya, Yunus dikeluarkan. Dan seluruh kota bertobat. Akibat doa Yunus. Sebab itu adik-adik yang kasih Tuhan, hari ini apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kalau kita lihat situasi, keadaan yang tidak semakin menentu, di sana sini banyak terjadi kehebohan. Bahkan kalau kita lihat awal-awal kemarin banyak kasus terjadi. Orang sakit corona, kena COVID-19. Jumlah pasiennya meledak, naik tinggi. Tapi ketika kita terus berdoa, kita bisa lihat bagaimana campur tangan Tuhan. Hari-hari ini kita bisa lihat kasus kesembuhan sudah mulai banyak. Bahkan kasus yang sakit tidak terlalu banyak lagi naiknya. Ini akibat apa? Akibat ketika kita terus berdoa, akibat ketika kita terus minta sama Tuhan. Bertobat, berbalik dari jalan yang jahat. Selagi masih ada waktu, selagi Tuhan masih berikan kesempatan, lakukan bagian kita. Setiap kita punya masalah, setiap kita punya persoalan. Di luar sana banyak virus. Maka kita ingatkan terus, jaga kondisi kita, jaga kesehatan kita. Keluar rumah pakai masker, rajin cuci tangan. Kalau nggak perlu keluar, nggak usah keluar rumah. Kalaupun harus keluar rumah, pakai masker. Begitu sampai di rumah cuci tangan. Kalau bisa mandi, langsung mandi. Jangan begitu selesai keluar dari luar rumah, selesai beraktivitas di luar. Contohnya pergi, mungkin disuruh orang tuanya ke warung. Selesai dari warung bukan cuci tangan, bukan mandi, langsung makan. Artinya apa? Kita nggak jaga kesehatan kita nggak jaga diri kita sendiri. Masalah boleh terjadi di dalam kehidupan kita, tapi satu hal yang harus kita ingat. Jangan lari dari masalah atau pencobaan yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Tuhan pasti berikan kekuatan dan kemampuan. Hari-hari ini, yuk sama-sama bergandengan tangan dengan orang tua, dengan papa mama kita. Berdoa minta Tuhan berikan kekuatan. Kalau adik-adik lihat orang tua kita sudah mulai dirumahkan. Mulai tetap tinggal di rumah, WFH, work from home, kerja dari rumah. Mungkin bahkan ada yang gajinya gak penuh, ada yang cuma setengah, ada yang seperempat. Bahkan mungkin gak gajian lagi. Doa, minta sama Tuhan, Tuhan pulihkan keluarga kami. Yang kedua, kalau kita lari dari masalah, kita akan sama seperti Yunus. Bahkan mungkin lebih buruk lagi. Yunus lari dari masalah karena dia takut. Ketika dia lari, dia dimakan ikan. Kalau kita lari dari masalah, hati-hati. Kalau kita dimakan ikan dan tidak bertobat, kita akan keluar dari belakang. Dikeluarkan bersama dengan kotoran. Tapi kalau kita bertobat, Tuhan masih berikan kesempatan bagi kita. Dan yang terakhir, kalau kita lari dari masalah, itu akan membuat keluarga, teman, saudara seiman, bahkan orang yang dekat dengan kita, mereka juga akan terintimidasi. Ah, dia saja katanya orang Kristen, tapi takut. Tapi gak mau denger-dengeran firman, gak mau melakukan firman. Hari-hari ini, di dalam kehidupan kita, 2 Tawarikh 9 ayat yang ke-17, 29 ayat 7 tadi, sudah jelas berkata bagi setiap kita. Usahakanlah kesejahteraan kota, kemana aku engkau buang. Berdoa buat kesejahteraan kota. Berdoa buat kesejahteraan di mana kita tinggal. Berdoa bagi Indonesia, supaya pemulihan terus terjadi. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Sebab itu, hari ini, bila kita terus ada di dalam hadirat Tuhan, terus berdoa bagi kota, terus berdoa bagi bangsa. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih buat hari ini, buat kebenaran firman-Mu yang terus mengingatkan kami, untuk kami boleh berdoa bagi bangsa kami, untuk kami berdoa bagi kota kami,
untuk kami terus berdoa bagi tempat di mana kami tinggal, untuk sekolah kami, untuk tempat kami beribadah. Biarlah Tuhan, kehendak-Mu yang terus jadi atas bangsa kami, atas kota kami, atas negeri kami. Bagian kami berdoa dan mengusahakan kesejahteraan kota tersebut. Berikan hati-Mu lebih lagi bagi setiap kami. Berikan hati-Mu untuk kami boleh menangis bagi kota, menangis bagi bangsa, menangis bagi keluarga kami. Supaya Engkau pulihkan keadaan kami. Engkau pulihkan negeri kami Tuhan. Terima kasih Bapa, meteraikan terus firman-Mu di dalam kehidupan kami. Ajar kami terus untuk menjadi pelaku-pelaku firman, bukan hanya sekedar pendengar-pendengar firman-Mu. Terima kasih berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Mereka sudah mendengarkan firman-Mu secara online. Bila Tuhan Kau memberkati mereka, dimanapun mereka berada hari ini. Terus berkati kehidupan mereka, berkati sekolah mereka, berkati orang tua mereka Tuhan. Mungkin di antara orang tua mereka sudah ada yang dirumahkan, bahkan sudah ada yang tidak bekerja lagi, bahkan mereka tidak mendapatkan gaji. Tetapi Tuhan, biarlah penyertaan-Mu ada terus bagi setiap orang tua kami Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu, studi mereka, masa depan mereka, masa muda mereka Kau berkati. Biar mereka boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terpuji termulia Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami siapkan hati kami untuk terima berkat yang terbaik daripada-Mu. Adik-adik yang kasih Tuhan, mari angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah segala berkat, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai setiap kita semua mulai hari ini, besok bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput setiap kita. Terima berkatnya, sama-sama kita katakan amin, amin. Salam sehat, tetap semangat, dan jangan kendor. Tuhan Yesus memberkati.